Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Saat ini sedang marak penyebaran virus corona yang kemudian diberi nama oleh WHO sebagai Corona Disease That Was Discovered 2019 yang dikenal sebagai COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat, di mana hanya dalam tempo 3 bulan saja telah terjadi 213.557 kasus dan korban meninggal sebanyak 8.790 jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menginstruksikan kepada setiap pemimpin negara yang rentan terhadap penyebaran virus ini untuk segera menerapkan lockdown atau isolasi dan social distancing atau menjaga jarak di negara masing-masing. Ternyata dalam sejarah Islam, kebijakan seperti ini pernah terjadi beberapa kali. Sebuah buku karya Syekh Ali As-Sabuni menulis tentang kisah yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 18 Hijriah. Lalu, bagaimanakah kisahnya? Simak dan tonton terus videonya hingga akhir. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Hari itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju ke negeri Syam. Rombongan Khalifah berhenti di perbatasan sebelum tiba di Syam karena mendengar ada wabah taun di Amwas yang melanda negeri tersebut. Kemudian terjadilah dialog yang hangat antara para sahabat membicarakan apakah rombongan mereka masuk ke negeri Syam ataukah kembali pulang ke Madinah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bijaksana tidak ingin berburu-buru membuat keputusan. Beliau meminta pendapat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Keduanya masing-masing berselisih pendapat, sehingga tak ada kesepakatan yang terjadi. Ketika itu Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke perbatasan untuk menemui rombongan Khalifah Umar. Gubernur Syam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang sangat menginginkan mereka masuk dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda ingin lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Benar, ini lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tidaklah engkau melihat seandainya engkau memiliki unta dan lewat di suatu lembah dan mendapatkan 2 tempat bagi untamu, tempat yang subur dan tempat yang gersang. Kemana akan engkau arahkan untamu? Jika ke lahan gersang itu, artinya engkau akan menjumpai takdir Allah, dan jika ke lahan subur pun, engkau juga akan menjumpai takdir Allah. Sesungguhnya, dengan kami pulang, kami hanya pindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain." Akhirnya, perdebatan itu berhenti ketika datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengingatkan kejadian yang sama pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rombongan Khalifah Umar akhirnya pulang ke Madinah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya. Khalifah Umar pun menulis surat untuk mengajak Abu Ubaidah ke Madinah. Namun beliau, Abu Ubaidah, menolaknya dengan menginginkan hidup bersama rakyatnya dan mati pun bersama rakyatnya. Khalifah Umar pun menangis membaca surat balasan itu. Tangisannya semakin bertambah ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal, Suhail bin Amr dan sahabat-sahabat mulia lainnya wafat karena wabah taun di negeri Syam. Diperhitungkan sekitar 25.000 sampai 30.000 orang wafat, hampir separuh penduduk Syam ketika itu. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali apa yang Allah telah tetapkan baginya, pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Pada abad ke-7 sekitar tahun 632 Masehi bersamaan dengan tahun 18 Hijriah, belum ada ilmu kedokteran dan obat-obatan, apalagi vaksin untuk sebuah wabah. Akan tetapi Rasulullah SAW telah memberikan solusi sesuai dengan sabdanya, "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang tidak bisa mencegah seluruhnya, tetapi setidaknya dapat meminimalisir terjadinya korban yang lebih banyak. Dikhawatirkan
orang yang memasuki daerah wabah akan ikut terjangkit, dan sebaliknya, orang yang sudah terlanjur di dalam wilayah wabah dilarang keluar ke daerah lain karena dikhawatirkan akan membawa wabah keluar, sehingga memakan korban lebih banyak lagi. Pada akhirnya, wabah tersebut pun berhenti ketika sahabat Amr bin As memimpin Syam. Hasil tadabbur pendalaman beliau dan kedekatan dengan alam menjadi kunci kesuksesannya. Amr bin As berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Mereka pun berpencar dan menempati gunung-gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan bakar. Dalam bahasa modern, virus itu bakal mati ketika tidak menemukan inang baru atau manusia baru sebagai tempat inkubasi yang baru. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah kisah penyebaran wabah ta'un yang terjadi di negeri Syam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Adapun cara menanganinya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gubernur Syam Amr bin As radhiyallahu anhu. Hal itu pula yang saat ini diperintahkan oleh para pemimpin negeri kita. Semoga kita semua kaum muslimin khususnya dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang telah terjadi sebelumnya, sehingga menyebabkan penyebaran virus menular menjadi sirna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.